Ya, what's up guys? Jadi gue mau bahas ini udah ada 27 pemain timnas senior kita yang bakalan dipanggil melawan Cina dan juga Bahrain. Untuk kiper posisi seperti biasa kiper utama kita yang sangat bagus di dua pertandingan lalu itu Martin Pas, terus Nadeo dan juga Hernando. Nah untuk back itu Asnawi udah pasti, Jordi Amat bisa bermain, Kelvin Verdong, Sen Patinama, Pratama Arhan, Ferrari, Rizky Ridho. Terus juga Reinders bisa dipasang sebagai wingback atau winger. Terus ada Sandy Walsh juga dan Mads Hilgers nampaknya dipanggil dan bisa bermain lawan Cina dan juga Bahrain. Terus juga ada Wahyu. Di tengah itu ada Marcelino, Tom Haye, Rizky Kambuaya, Nathan, Ivar seperti biasa. Dan juga di depan itu ada Orat Mangun, Malik, Rafael Struijk, Witan, Dimas Derajat, Hoki Caraka dan juga Egy Maulana Fikri. Memang tidak ada nama Justin Hubner. Kenapa? Karena menurut informasi bahwa Justin Hubner sedikit mengalami cedera, jadi tidak bisa bermain. Tapi memang kalau misalnya Mads Hilgers bisa bermain, itu bisa menggantikan posisinya dari Justin Hubner. Dimana kita tahu pertandingan lalu waktu dia lawan MU, Twente lawan MU itu keren banget mainnya. Bermain cukup bagus dan which is good kalau kita bisa bermain Mads Hilgers bisa bermain lawan Bahrain dan juga Tiongkok. Tapi memang lawan Bahrain dan Tiongkok ini kayaknya memang wajib menang sih. Kita memang harus menang dan mengamankan 6 poin dulu supaya kita bisa mengamankan peringkat ketiga atau keempat. Dan juga ini sangat penting, semoga kita bisa bermain poin penuh dan bermain away. Walaupun away kita cukup bagus bermain away karena rumputnya kan bagus di Bahrain dan juga di Tiongkok gitu. Jadi which is good, semoga kita bisa bermain bagus. Dan untuk pertahanan gue rasa kita udah solid banget. Ditambah ada Martin Pas, terus juga Jesus, ditambah Mads Hilgers lagi bisa bermain, Rizky Ridho yang udah step up banget, Verdong juga gila banget, dan Eliano Reinders mungkin akan bermain sebagai starter, bisa dipasang sebagai wing di depan, atau ya jadi di depan itu ada Orat Mangun, Reinders dan juga Struijk ya. Karena memang kita gak punya goal getter dan jadwalnya itu tanggal 10 Oktober kita bakal ketemu lawan Bahrain. Di Bahrain tentunya kita 2 kali away bulan ini. Lawan Cina pun, Cina Tiongkok, kita akan main away di tanggal 15. Dan ya, kalau lawan Bahrain mulainya jam 11 WIB dan kalau lawan Tiongkok jam 7. Karena memang ada beberapa jarak perbedaan waktu antara Bahrain dan juga kita di sini. Dan apakah dengan hasil ini, apakah dengan squad ini gue pede? Tentunya gue pede banget bahwa tim kita bisa meraih poin tentunya dan semoga bisa 3 poin. Tapi kalaupun dapat 4 poin still good gitu. Tapi ya gue harapkan sih bisa 6 poin karena memang ini match yang potensial kita bisa menangkan gitu. Walaupun memang rank Bahrain dan Tiongkok di atas kita, tapi sebenarnya kalau rank beneran kita memang udah masuk di 100 besar lah kalau gue bilang. Udah di 70-an, 80-an lah. Tapi memang ya klasmen seiring berjalannya waktu kita pasti bakalan naik peringkat kita di FIFA. Dan ini adalah hal bagus kalau kita bisa menang lawan Bahrain. Semoga kita bisa meraih 3 poin. Dan menurut gue sih kalau masih starter ya pasti Pas. Terus juga Rizky Ridho mungkin di Jesus dan juga Mads Hilgers akan dipasang karena Hubner gak ada. Terus di tengah itu mungkin Nathan dan juga Tom Haye. Depannya Marcelino mungkin. Terus juga Struijk, Orat Mangun dan juga Eliano Reinders. Tapi kita nggak tahu apakah formula STY yang lebih gacor lagi ataukah akan mencoba bermain dengan 4-3-3 atau mungkin tetap mempertahankan 3-4-3. Kita tunggu aja di pertandingan lawan Bahrain yang lebih dulu baru melawan Tiongkok. Semoga kita lagi-lagi gue berharap banget bisa 6 poin dan timnas kita udah step up banget. Dan gue bahas sedikit Mads Hilgers dan juga Eliano Reinders naturalisasinya di Belgia ya. Kenapa? Karena memang waktunya mepet banget sehingga kalau mereka balik ke Indonesia dulu itu akan makan waktu banget, sementara jadwal klubnya dari masing-masing itu padat banget juga. Ya mau gak mau di kedutaan Indonesia di Belgia, tapi ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting kan ketika dia membela timnas berarti dia udah membela merah putih di dada, berarti
kita harus benar-benar dukung, dan itulah nasionalisme yang terjadi di setiap pemain itu. Gue nonton semua pemain itu punya nasionalisme yang tinggi dan benar-benar fight buat Indonesia gitu. Semoga Masilgers bisa memberikan lebih added value lagi ya, gue harap dan gue yakin pasti sih. Sebenarnya yang benar kita butuhkan satu lagi adalah striker lubang sih. Tapi ya semoga kita bisa nemu komposisi tim terbaik dan kita bisa melewati fase-fase knockout ini, fase-fase kualifikasi Piala Dunia ini semakin lebih jauh lagi. Walaupun peringkat 2 masih terbuka, tapi ya realistisnya di peringkat 3 dan 4 sih. Tapi ya kalau misalnya kita bisa peringkat 2 otomatis lolos Piala Dunia, we'll see gitu. Karena kita punya harapan besar untuk timnas walaupun tidak terlalu berekspektasi tinggi untuk bisa langsung lolos. Tapi semoga kita doakan terus, maju terus Garuda. See you di video selanjutnya.